Mas, sorry, ini acara udah mulai. Iya Pak, maaf Pak, tunggu luar dulu, saya selesai clean dulu Pak. Cukup. Namamu siapa? Fauzi Ridwan Pak. Fauzi Ridwan. Kamu udah berapa lama jadi OB di sini? Saya sudah 4 tahun lebih Pak. Kamu punya cita-cita atau tidak? Punya Pak. Cita-citamu apa? Saya ingin jadi builder custom untuk Indonesia. Jadi memodifikasi motor. Oh, memodifikasi motor yang seperti kita lihat Pak Jokowi juga naik iya, motor Pak, gitu betul. ya. Oh, kamu ingin yang bikin motornya? Iya, saya ingin jadi memodifikasi builder. motornya. Oke. Baik, cita-cita yang harusnya bisa diwujudkan ya. Jadi kamu tidak ingin jadi OB selama-lamanya? Saya harus berkembang Pak. Acara ini cocok buat kamu ya. Iya. Karena itu jangan pulang dulu. Ngepel udah selesai. Nah, hari ini kamu dapat kehormatan duduk di antara penonton. Iya. Setuju? Iya, setuju. Mana? Oh, itu ada kosong ya. Iya, iya. Nah, saya hari ini senang sekali karena topik yang akan saya sampaikan kepada Anda semua maupun penonton di rumah adalah topik favorit saya, yaitu bagaimana seseorang sukses tetapi dia mulai dari bawah sekali, dari nol, bahkan mungkin dari minus. Tapi sekarang tamu-tamu saya ini sukses dalam kehidupan mereka maupun karir mereka. Nah, inspirasi inilah yang ingin saya bagikan kepada Anda semua yang hadir maupun yang ada di rumah. Tamu yang pertama siapa? Basuki Cahaya Purnama. Ahok. Oh alah. Daniel, senang sekali bisa ketemu. Terima kasih, thank you banget. Silakan duduk. Yes. Luar biasa. Bagaimana rasanya jadi Ahok sekian bulan? Rasanya aneh sih, karena sekarang ini banyak banget orang-orang kalau misalnya ngeliat di mall, di jalan, itu Ahok kayak gitu kan. Nah, Ahok ini kan bukan cuma dicintai, tapi ada juga yang sebel bahkan benci banget sama Ahok. Pernah nggak tiba-tiba ada yang lempar apa gitu atau mukul gitu? Untungnya nggak pernah. Tapi ada tapinya. Oh, ada tapinya. Ada tapinya. Jadi saya suka lari pagi, saya lupa kalau misalnya itu adalah tanggal 2 Desember. Jadi saya tetap lari pagi. Apa yang di terjadi? 212. Oh. Dan itu hari Minggu. Biasanya kalau misalnya saya lari pagi itu larinya ke arah Bundaran HI, habis itu balik lagi gitu. Oke. Nah, cuman saat itu nggak tahu kenapa banyak ya yang bawa bendera-bendera gitu. Jadi saya larinya mulai berasa dikejar gitu. Jadi mulai keringat ya? Keringatnya keringat dingin gitu. Tapi ya padahal sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuman kayak sayanya aja, jadi perasaan aja gitu. Padahal mereka juga kayaknya nyantai-nyantai aja. Daniel Mananta lari nggak kayak, wah itu Ahok tuh. Ahoknya nggak ada ya ini aja kita sampai nggak juga gitu. Nah, ya dari peran itu yang paling sulit menjadi Ahok itu apanya? Sebenarnya banyak yang bilang, wah Neil kayaknya sulit banget kalau misalnya suaranya harus dimirip-miripin gitu ya. Tapi ternyata suara itu bukan sebuah tantangan yang terberat buat saya gitu. Atau gerak-geriknya dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya mematikan karakter VJ Daniel ini yang menjadi tantangan terberat. Kita sebagai seorang presenter, itu kita kalau saya jujur ya, sangat mematikan emosi gitu. Jadi kalau misalnya setiap kali saya ada kamera on gitu, saya pasti halo Indonesia senyum gitu. Biarpun sebelumnya berantem misalnya sama bokap nyokap gitu, atau misalnya lagi ada berantem lagi sama pasangan, atau pokoknya lagi gimana pun tetap bawaannya muka template-nya adalah happy gitu kan. Nah, jadi ketika saya lagi acting sebagai Pak Ahok, jujur yang keluar karakternya adalah VJ Daniel banget gitu. Tapi sekarang udah bisa menjadi Daniel Mananta kembali. Betul. Sudah normal hidupnya. Saya butuh 10 hari dan untuk kayak liburan. Jadi setelah selesai syuting, saya langsung ke Australia, ke Perth, tempat saya dulu sekolah gitu. Dan itu liburan selama 10 hari lebih, 2 mingguan. Dan ya di situ saya benar-benar menghilangkan karakter si Pak Ahok itu lagi gitu. Oke, karena itu hari ini kami mengundang Daniel memang bukan sebagai Ahok, tapi sebagai Daniel Mananta.
Mungkin tidak terlalu banyak orang yang tahu bahwa katanya kamu pernah juga jadi office boy. Ya, pernah. Ngepel-ngepel, Iya. nyuci-nyuci piring. Nyuci piring, betul. Daniel Mananta. Iya. Oke, menarik ya. Nah, bagaimana ceritanya? Kita simak dulu liputan berikut ini. Tidak semua kesuksesan diraih dengan mudah. Sebagai presenter dan bintang film, nama Daniel Mananta sudah tak asing lagi bagi kita. Namun, banyak orang yang tidak tahu bahwa Daniel yang kini berusia 37 tahun dan sudah meraih kesuksesan ini, dulunya pernah menjadi pesuruh alias office boy. Kala itu, tahun 1998. Daniel yang saat itu sedang menempuh kuliah di Australia sedang mengalami krisis keuangan. Agar tetap bisa melanjutkan kuliah, Daniel mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran sebagai office boy. Kala itu pekerjaan Daniel adalah mencuci piring, membersihkan lantai, dan membersihkan WC. Bagi Daniel, tidak ada kata malu. Baginya, kerja keras agar tetap bisa melanjutkan kuliah adalah yang utama. Dan ternyata, kegigihan Daniel Mananta tidak sia-sia. Ia pun berhasil meraih gelar sarjana sekolah bisnis di Perth, Australia. Dan di bidang entertainment pun, Daniel yang fasih berbahasa Inggris juga menangguk kesuksesan. Ya, nama Daniel Mananta ini mulai dikenal sebagai video joki ya, Ya, VJ VJ. ya. Dari mana sebenarnya keahlian atau keterampilan sebagai VJ ini dari mana datangnya? Di zaman-zaman SMA, saya suka banget presentasi multi level marketing gitu. Iya. Ini gitu. serius? Itu serius. Dan jujur saya nggak jago ngejual, saya nggak jago jualannya gitu. Tapi saya jago presentasinya. Oke. Saya suka banget presentasi, hampir tiap hari saya presentasi ke orang-orang terus gitu. Ternyata ujiannya itu 5 menit di ruangan casting MTV. Produser saat itu ngeliat, dia langsung bilang, wow kok lu bagus banget ya presentasinya gitu ya. Pinter ngomong. Pinter ngomong banget ya. Pengalamannya apa? Dan saat itu saya kerja di Mangga 2 sama ayah saya. Mangga 2? Iya, papa saya punya toko di Mangga 2 soalnya. Nah, jadi Kamu akhirnya jualan juga? Jualan juga saya. Jualan apa? Jualan kaos, jualan baju. Kok bisa ngomongnya sefasih ini? Saya nggak sadar. Beberapa tahun kemudian saya baru sadar kalau misalnya saya jago ngomong di depan publik itu karena presentasi yang hampir tiap hari saya lakukan selama 4 tahun untuk si MLM ini gitu. Ternyata proses ini penting sekali dalam hidupmu ya. Betul banget. Untuk bisa jadi seperti sekarang. Betul banget. Oke, keren ya. Jadi kamu lahir dari keluarga yang seperti apa nih? Mungkin bisa dibilang kita middle class banget ya, tapi berhasil menyekolahkan saya dan adik saya ke Australia juga kayak gitu sih. Di sini nih mulai ada cerita dramanya ya. Waktu disekolahkan dengan jeripaya orang tua, Ya. dengan upaya yang luar biasa, berangkatlah ke Perth. Ya, saya 95 sampai 98 di high school, 98 sampai 2002 mungkin di universitas gitu. Nah, 98 itu Ya. kan krisis moneter ya. Betul banget. Kemudian orang tua saya dengar berantakan bisnisnya. Ya. Terkena dampak lah ya. Terkena dampak. Kemudian tidak bisa membiayai melanjutkan Betul. studimu. Saat itu saya mungkin ngerasa kayak saya gimana pun caranya bisa ngebantu papa mama saya supaya mereka nggak perlu sampai susah-susah untuk menyekolahkan saya di sini gitu. Jangan sampai Di Perth ya? Di Perth gitu. Oke. Jangan sampai saya malah membebani papa saya juga gitu kan. Sehingga saat itu saya cari kerjaan, kebetulan dapat di Nandos. Nandos itu restoran bakar ayam. Iya. Tapi saya di situ dijadikan yang namanya back kitchen hand kalau nggak salah. Ya, pokoknya back kitchen hand itu jadi ada dapur depan, ada dapur belakang gitu. Yang belakang itu tukang cuci-cuci aja itu ya. Saya Nggak bilangnya perlu. DJ sih, Oh, DJ gimana? karena cuci piring, cuci piringnya gaya gitu. Cuci piringnya sambil gaya.
Oke, nanti cerita ya, karena Siap. ini adalah titik nadir dalam perjalanan hidupmu, di mana menjadi OB ini bukan karena iseng. Kan banyak sekali anak-anak Indonesia belajar di luar negeri untuk mencoba-coba ya, menyusahkan diri atau mengajari dirinya untuk hidup yang lebih susah. Itu jadi macam-macam lah ya, jadi waiters dan waiter dan lain-lain. Tapi ini karena keadaan betul-betul ya. Jadi harus cari makan di sana agar bisa bertahan, tidak pulang ke Indonesia. Nah, nanti cerita bagaimana perjalanan hidupmu di sana jadi OB, apa yang kamu lakukan dan kapan selesai dan kapan pulang. Nanti ceritakan. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Maksudnya ya ngepel cuma gini-gini aja gitu. Cuma kalau misalnya udah malam habis itu musiknya keras, kita bisa sambil begini juga ya kan. Ya, Daniel. Nah, kembali ke urusan DJ yang nyuci tadi ya. Cuci piring. Cuci iya. piring. Berapa lama kamu bekerja sebagai tukang cuci piring? Oke, jadi 6 bulan sampai 8 bulan pertama tugas saya emang cuci piring, bersihin WC. Kalau misalnya sampai ada apa begitu kita udah tutup, semua back kitchen, kitchen ini di belakang itu tanggung jawab kita. Jadi kita sampai scrubbing ovennya, banyak kulit-kulit ayam segala gitu kita scrub juga gitu, kita sikat semuanya. Itu kamu lakukan itu? Iya, mau nggak mau itu ya part of the job. Dan ngepel? Ngepel ya pasti. Yang sebenarnya ngepelnya nggak terlalu sulit ya. Ngepelnya, cuci piringnya, cuci WC-nya nggak terlalu sulit. Yang sulit? Yang sulit tuh ngilangin kulit ayam di dalam oven. Itu karena nempel banget semuanya. Dan itu kita harus pakai chemical. Dan chemicalnya sendiri tuh benar-benar kayak nyakitin mata dan lain-lain gitu. Mata saya sipit gara-gara itu jujur aja. Jadi tapi kamu anggap cuci piring tuh biasa, ngepel tuh biasa. Nah, coba kita tes, dia masih pintar ngepel atau dia... Mana? Coba dites, dia masih pintar ngepel atau enggak ini? iyalah, mau gaya apa? Mau gaya Terserah, apa? gayamu sendiri lah. Ya, maksudnya ya ngepel cuma gini-gini aja gitu. Cuma kalau misalnya udah malam habis itu musiknya keras, kita bisa sambil begini juga ya kan. Lanjutkan. Sampai sana nih. Oh iya, Iya. Oh semua ya? Mumpung. Oh ya ampun. Kasihan dia capek. Iya. Oke, nih Udah, saya nggak balikin tahan lagi ya. Oke. Daniel, ya, itu yang kamu lalui di sana. Dibayar berapa itu? 6 bulan sebagai OB gitu atau tukang Iya, cuci, jadi itu karena dibayar berapa itu? 2 tahunan saya di situ, gaji saya dari mungkin $8 per jam sampai ke $12 per jam lah kayak Itu gitu. cukup untuk hidup di sana? Lumayan. Bayar sekolah? Lumayan. Saya bersyukur banget sih kayak dari papa saya sendiri juga masih ada subsidi lah kayak gitu ya. Tapi Nggak tidak sebesar awalnya ya? Betul gitu, tapi masih bisa ngebantuin juga gitu. Sebelum itu, setelah tamat katanya susah cari kerja waktu itu ya? Akhirnya saya balik ke Jakarta kerja di Mangga 2 sama papa saya. Jadi Kalau cuma itu ngapain ke Australia? good question. Saya juga penasaran. Saya nggak pernah mikirin loh sampai hari ini. Iya juga ya. Tapi kalau nggak ke sana mungkin masih jaga toko. Mungkin. Oke, terus kapan perubahan terjadi dalam hidupmu? Saat itu saya ikutan MTV untuk audisi di MTV di casting. Karena mereka lagi mencari seorang VJ dan dari 6.000 orang akhirnya saya menjadi 10 finalis gara-gara tadi tuh yang 5 menit casting itu dari 10 finalis tersebut akhirnya saya jadi pemenangnya untuk MTV dan mulai dari detik itu hidup saya berubah jadi VJ Daniel kayak gitu. Saya harus cerita, saya sama Daniel diundang untuk jadi pembicara di Sydney waktu itu ya. Iya. Pulangnya di Bandara Denpasar, Bali, ada adegan yang saya rasa aneh ya. Ada satu bule naik di kursi roda, tampaknya sakit. Tiba-tiba Daniel datengin dia, bilang, apakah boleh saya mendoakan Anda? Terus tiba-tiba di tengah kerumunan Daniel berdoa. Karena bahasa Inggris saya nggak ngerti waktu itu ya. Kesannya kamu
religius sekarang ini. Apa yang membuat kamu merasa dekat sama Tuhan? Saya sempat kehilangan suara gara-gara suara ini, dan ini masalah banget buat seorang presenter gitu. Karena kita suka teriak-teriak, dan kalau misalnya suka teriak itu kita menggunakan kerongkongan atau tenggorokan, sehingga pita suara kita itu terluka, sering terluka gitu. Nah, ketika terluka tersebut tumbuh tumor jinak atau yang kita bilang nodul gitu. Nah, tumor jinak ini yang kayak daging numbuh gitu, yang yang akhirnya membuat tenggorokan kita itu nggak bisa menutup dengan rapat, sehingga akhirnya keluar, Jadi hilang suaranya. Jadi hilang suaranya gitu. Berapa lama itu? Sebulan pertama saya ngerasa ya udahlah ini paling panas dalam aja. Bulan kedua ini udah mulai nggak bener, kenapa suara saya masih belum balik. Bulan ketiga saya cek ke dokter, dia bilang katanya ada tumor jinak. Bulan keempat dia bilang harus operasi, ya udah saya operasi. Oh jadi operasi nih? Sempat operasi, dan ketika operasi di dokter THT gitu, suaranya tetap belum balik juga. Dokternya bilang katanya dalam 1 bulan suaranya bakal balik lagi gitu. Ternyata suaranya tidak balik-balik, dan disitulah saya mulai depresi. Saya sempat kayak nggak berani keluar rumah karena ternyata saat itu saya bukan kehilangan suara saya, tapi saya juga kehilangan identitas saya sebagai presenter. Dari situ disitulah ketika ketenaran saya nggak bisa menyelamatkan saya. Uang yang udah saya kumpulin selama ini nggak bisa menyelamatkan saya. Teman-teman saya yang saya kenal selama ini yang sangat berpengaruh nggak bisa menyelamatkan saya. Orang tua saya nggak bisa, karisma saya atau pengaruh saya nggak bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan saya kecuali Tuhan. Dan disitulah saya membangun hubungan dengan Tuhan. Begitu. Paham. Sekarang baru saya paham. Nah, sekarang pembelajaran buat orang-orang atau siapapun yang menonton acara ini. Ya, lepas dari kamu masih muda, tapi kamu pernah mengalami masa-masa sulit. Nah, di luar sana mungkin masih banyak orang yang sampai hari ini masih berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka. Nah, pesanmu apa ini? Gak perlu lagi ketakutan kalau misalnya sampai masa depan kita itu akan seperti apa gitu. Kalau misalnya kita lagi kena masalah, kalau misalnya lagi dalam perjuangan, lagi dalam proses, lagi dalam itu, banyak banget orang ketakutan terus gitu. Mereka takut banget akan itu. Tapi kalau misalnya kita punya hubungan dengan Tuhan yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, dan Tuhan itu ada sama kita, ngapain kita perlu takut kayak gitu. Nah, dari situ sih saya benar-benar kayak ngerasa kayak nggak stres banget, dan saya nggak perlu khawatir akan hari esok lagi gitu. Dan itu yang membuat saya jadi tenang banget, dan saya benar-benar kayak kalau misalnya ngomong tuh kayak lepas banget dan passionate banget, dan orang bisa terinspirasi juga dari apa yang saya ngomongin juga kayak gitu sih. Saya nggak tahu, panjang banget sih barusan ya. Iya. Tapi poinnya nggak usah terlalu khawatir bagi mereka yang belum menemukan atau mampu mewujudkan mimpi mereka, yang masih merintis, mungkin lagi jatuh bangun. Tapi selama kita percaya kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan Maha Pencipta, ya, maka harusnya kita tenang dan kita lebih fokus. Begitu kan? Pinter saya ini. Hebat loh. Hebat. Pendek banget lagi. Iya. Baik, Daniel. Sip, thank you. Terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi cerita dengan kami semua di sini dan penonton di rumah. Terima kasih banyak. Ini artinya saya udah mulai diusir secara pelan-pelan gitu ya. Itu artinya mulai harus ditendang tahu diri oleh Andi. Iya, tapi sebelum ditendang katanya mau bagi-bagi t-shirt. Oh iya. Ya. Daniel membawa 13 t-shirt, ya. Sudah diundi siapa yang menang. Ini satu termasuk. Ini untuk Mas Andi sih kalau misalnya ini ya. Oh gitu. Tapi ini lebih cocok untuk Daniel berikan kepada sahabat kita yang di depan ini. Boleh banget. Oh iya. Ini yuk, Mas Obe. supaya sini dulu supaya dia semangat mengikuti jejak Daniel ya. Oke, diserahkan langsung. Oke, thank you. Thank you, Fauzi ya. Mudah-mudahan kamu terinspirasi, dan di layar depan kita adalah pemenang dari 12 t-shirt Damned I Love Indonesia. Ini dia. Sesuai amal dan ibadah ya. Ada jaket. Coba jaket, siapa yang beruntung dapat jaket? Daniel, thank you banget. Tapi sini dulu, karena setelah ini kita akan mengundang tamu yang juga luar biasa. Yes. Dulu
kehidupan ekonomi keluarga mereka juga berantakan akibat invasi Jepang. Dan kemudian dia harus berjuang untuk mewujudkan cita-citanya juga melalui satu profesi yang mulia, yaitu office boy. Siapa dia dan bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Yang Daniel bersihkan WC, sukses. Anda bersihkan WC, sukses. Jadi kata kuncinya WC ini. Masih bersama saya di acara Kikandi dan masih juga cerita tentang seseorang yang memulai kehidupan dan karirnya dari bawah. Dia pernah jadi office boy juga. Lalu apa prestasi yang pernah dia capai dalam kehidupan dia? Mari kita sambut Julius Johan. Pak Johan, terima kasih banyak sudah hadir. Selamat malam, Pak Selamat Edi. malam, silakan duduk. Kalau saya lihat dari riwayat hidup Anda, ya saya sempat baca, saya lihat banyak sekali ya. Anda pernah memimpin perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional. Sehingga sulit membayangkan ketika teman-teman bilang, enggak, Pak Johan dulu pernah jadi office boy. Office boy? Kok bisa mimpin sekian banyak perusahaan-perusahaan besar, ya? Tapi sebelum Anda jawab, mungkin ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Anda lahir di mana ya? Saya lahir di desa kecil, namanya Parsingkaman. 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 Itu Di mana itu? desa antara kota Sibolga di pesisir dan Tarutung. Pekerjaan orang tua waktu itu apa ya? Memimpin perkebunan karet yang ada di sana sebelum perang ya. Waktu itu ya? Iya. Nah, katanya semuanya jadi berantakan, jadi hancur ya. Secara ekonomi juga jadi susah hidup orang tua Anda gara-gara invasi Jepang dan Betul. agresi militer yang kedua. Ya. Apa yang terjadi? Bisa cerita Betul. sedikit? Sebab setelah Jepang masuk, karet sudah tidak ada harganya lagi. Lalu bagaimana nasib kakek dan orang tua Anda waktu itu?
Jadi mereka juga sudah pensiun. Jadi artinya waktu itu kehidupan kita ditunjang dari kebun yang ada, sebagian ditanami sawah, beras. Jadi kita hidup sendiri, memelihara hewan, yaitu sapi, kambing, ayam. Dan itulah artinya menjadi menopang hidupnya kita. Saya ingin konfirmasi soal Anda katanya pernah juga putus sekolah. Oh, memang putus sekolah, sebab waktu setelah Jepang masuk, putus sekolah sebentar, kemudian baru disambung sekolah Jepang. Tapi sewaktu Jepang kalah perang, dan waktu itu ada peperangan, perjuangan kita ya, revolusi, dari waktu tahun 45-46. Waktu itu hampir tidak ada sekolah yang buka. Anda tinggal sama paman dan bibi, tidak sama orang tua. Ya, masalahnya iya, betul. Masalahnya begini, paman saya waktu itu, paman dan bibi saya tinggal di Tarutung. Itu 30 km dari Persingkaman. Mereka tidak punya anak laki-laki. Hanya ada satu anak perempuan. 1 tahun lebih tua dari saya. Jadi waktu itu rupanya paman saya ini meminta apakah boleh saya diangkat anak sama dia. Dan karena keadaan waktu itu tidak begitu bagus, jadi ya saya kira ayah saya, ibu saya senang. Wah, ini kesempatan. Satu jadi beban lebih ringan lah ya. Apalagi ringan. mungkin Anda waktu itu makannya banyak sekali ya. Oke, satu anak diambil mengurangi beban orang tua. Ya. Dan tentu harapannya kondisi Anda akan lebih baik di sana ya. Saya mengharapkan begitu waktu itu. Nah, ya. paman dan bibi ini punya usaha apa atau bekerja sebagai apa kok? Nah, waktu itu paman dan bibi itu punya hotel, namanya di Tarutung itu Hotel Silindung. Dan itu Hotel Silindung yang terbaik di kota itu. Oke, jadi Anda pindah ke Tarutung. Ya. Tapi saya dengar dalam usia Anda berapa waktu itu? Waktu itu kira-kira 9 tahun lebih, hampir 10 tahun. Nah, dalam usia itu Anda tanda kutip jadi semacam OB atau pesuruh ya? Waktu itu saya jadi membantu paman dan bibi untuk membersihkan kamar tamu, merapikan tempat tidur, dan juga membersihkan WC, termasuk kamar mandi. Oke. Dan jadi, waktu ya Pak. Tunggu, saya mulai mendapatkan benang birunya. Kalau di sini benang biru ya. Bahwa untuk sukses itu harus bersihkan WC ya. Ini udah mulai kelihatan ini ya. Yang Daniel bersihkan WC sukses. Anda bersihkan WC sukses. Jadi kata kuncinya WC ini. Oke, jadi Anda juga termasuk bersihkan WC hotel. Di hotel ya. Dan katanya angkut-angkut barang juga begitu. Bahkan disuruh-suruh beli rokok gitu ya. Angkut-angkut barang. Itu yang Anda lakukan. Nah, dalam kondisi itu Anda masih sekolah atau tidak? Sekolah. Oh, sekolah tetap jadi jalan. Waktu sekolah. Jadi saya lakukan itu sebelum pergi sekolah. Jadi antara kira-kira jam 6 sampai jam 7 Anda bereskan semua, baru ke sekolah. Baru sekolah. Pulang sekolah, saya kerjakan lagi. Oke, tapi kemudian ada cerita kehidupan Anda berjalan terus sampai Anda bekerja di pabrik rokok Sibolga. Dari Tarutung, saya pergi merantau ke kota Sibolga. Kota Sibolga itu adalah kota dagang. Merantau? Umur berapa Anda kok bisa merantau begitu? Waktu itu umur saya 14 tahun. Kenapa harus merantau? Sebab saya kira di Sibolga itu saya bisa bekerja dan juga saya kira mungkin saya akan bisa mendapatkan pendidikan di sana. Tapi kenyataannya saya tidak bisa mendapat pendidikan sana, tapi bekerja sehari-hari bekerja sebagai office boy. Oh, jadi perusahaan office boy lagi. Office boy lagi. Jadi perusahaan pelajaran itu, kedua.
untuk bisa sukses, selain bersihkan WC, harus jadi office boy. Nah, sampai di sini dulu. Ya. Kita rehat. Saya akan segera kembali. Kapan kamu belajar? Iya. Saya bilang belajar di rumah. Belajar bagaimana? Kamu nggak punya mesin tik. Saya belajar di atas kertas. Wah, heran ya itu. Ini di Sibolga jadi OB. Ya, Di Jakarta Anda juga pernah jadi OB. jadi OB juga. Jadi OB ini mengikuti Anda terus ya. Baik, Sibolga dulu sebelum satu masa Anda menerima telegram dari Jakarta. Dan telegram inilah yang kemudian mengubah hidup Anda. Tapi sebelum ke Jakarta, soal Sibolga itu apa yang Anda lakukan? Waktu saya jadi OB di Sibolga, pekerjaan saya itu adalah seperti tadi, Ngepel membersihkan juga. Di mana ini? di Sibolga. Perusahaan? Perusahaan itu import ekspor Iya. cukup besar. Itu namanya NV Handel Maskapai Tatwa. Bisnisnya apa itu? Bisnisnya kebanyakan import ekspor. Nah, Anda jadi office boy di situ. Jadi office boy. Tugasnya tadi ngepel. Ngepel, jadi membuka kantor pagi-pagi, Pagi-pagi menyediakan, buka membersihkan meja, merapikan semua, dan juga menyediakan minuman minuman untuk pekerjaan orang kantor di sana. Berapa lama jadi OB di Sibolga? Kira-kira hampir setahun ya, Cukup lama ya. hampir setahun ya. Nah, sekarang masuk pada episode kehidupan Anda ketika Anda mendapat telegram untuk datang ke Jakarta. Waktu saya sudah di Medan waktu itu. Oh, itu masih Jadi ada dari perjalanan dari Sibolga- Sibolga ke Medan lagi. Dari Sibolga saya pergi ke Medan sebab saya masih artinya sangat berkeinginan untuk bisa bersekolah, melanjutkan sekolah. Jadi yang terbaik itulah di Medan. Di waktu Medan. itu. Ya. Di Medan jadi office boy juga. Tidak, jadi saya Ya, tinggal di rumah. jangan. Iya. Terlalu Sudah banyak cukup nanti lah. kehidupan Anda dengan office boy. Iya. Tapi di Medan berapa lama? Di Medan saya bersekolah di Methodist English School di namanya dulu HK ya, HK Street. Siapa yang membiayain sekolah Anda ini? Waktu itu saya punya saudara, kakak saya, 2 orang. Jadi kakak yang Iya, membiayai. Tamat. Tidak, jadi begitulah. Saya terima telegram ini dari mantan bos saya di Sibolga. Oke. Saya terima di Medan, katanya sewaktu itu di Sibolga begitu Belanda masuk, perusahaan di Sibolga itu tutup. Jadi mereka pindah ke Singapura, dari Singapura buka Jakarta. perusahaan di Jakarta. Apa hebatnya Anda sampai dia membutuhkan jasa Anda sampai mengundang ke Jakarta? Emang Anda hebatnya apa waktu itu? Ya, sewaktu saya jadi office boy di Sibolga, Iya. ya artinya saya melakukan pekerjaan ini dengan artinya memuaskan buat mereka. Tapi office boy kan bisa dicari di Jakarta, nggak usah ngundang Anda jauh-jauh. Saya tidak mengerti waktu itu, tetapi saya kira yang dia saya kira sukai atau yang membuat dia senang dengan saya adalah karena kesungguhan saya, kejujuran saya. Dia melihat itu ya. Iya, so Oke. saya jadi waktu office boy, Iya. saya melihat namanya Pak Bakhtiar Siregar. Beliau Anda itulah masih ingat juga nama ini ya? masih ingat. Saya nama istri saya aja udah nggak ingat saya. Iya. Iya. Jadi Baik. saya melihat Pak artinya, Bakhtiar Siregar ini. ya begitu hebat dia mengetik, membuat daftar sebab untuk laporan segala macam. Saya sepikir masa saya tidak bisa mengetik seperti beliau itu, tapi caranya bagaimana? Saya tidak punya mesin tik. Iya. Saya kalau umpamanya minta diajari sama dia, saya nggak berani. Jadi waktu itu saya pikir baik, cobalah saya gambar mesin tik itu di Gambar kertas. tutsnya gitu. Ya, di kertas. Terus? Di kertas. Terus? Saya pulang ke rumah, Lalu? tiap malam saya
Di atas kertas. Di atas kertas. Nah, Sampai- ini pelajaran baru buat kita ya. Kalau kita mau terampil. Jadi Anda seakan-akan ngetik gitu. Ngetik, ya. Oke. Ya. Setelah 1 bulan saya di kantor mempraktekkan domestik itu, Iya. dan saya sudah confident, sudah Percaya diri. saya percaya diri, saya bisa. Pada suatu hari saya minta permisi kepada Pak Bakhtiar Siregar, boleh saya menggunakan mesin tik. Pak Bakhtiar Siregar, kamu Ngerti apa? Ngapa ya? OB. Ini barang mahal. Iya, nanti nggak bisa Ngerti kamu. apa kamu? Nggak bisa. Terus? Saya bilang baiklah, tapi sudah kira-kira beberapa hari lagi saya minta lagi. Coba saya boleh. Oh, akhirnya dia Kamu kasih. benar. Ah. Dia bilang, tapi iya, saya sudah bisa ngetik. Di mana kamu ngetik? Di rumah kamu ada mesin? Enggak ada. Jadi gimana kamu bisa ngetik? Ya. Dia Jadi, nggak tahu Dia nggak tahu rahasianya. rahasianya. Saya bilang cobalah. Anak 14 tahun ini ya. So, Nah, dia. Fauzi, dengar itu. Ya. Jadi bukan karena harus ada mesin tik beneran. Jadi ini akal yang dipakai, kreativitas ya. Jadi saya waktu itu sebab saya terus mendesak, Akhirnya dikasih. ya dikasih. Ngasihnya jengkel sebenarnya itu ya. Iya. Iya, bukan, Ya, artinya- bukan ikhlas tapi sudah Ya, daripada mengganggu. ini rewel ini daripada rewel, Ternyata cobalah ya. Anda buktikan bisa. Saya buktikan 10 jari, saya tidak blind system ya, 10 jari terperanjat beliau. Wis. Jadi dia tanya, Bagaimana? kapan kamu belajar? Iya. Saya bilang belajar di rumah. Belajar bagaimana? Kamu nggak punya mesin tik. Saya belajar di atas kertas. Wah, heran ya betul-betul. luar biasa. Kamu ini, Iya, iya. ya, kamu banyak akalnya. 10 jari ya. Kalau saya 11 jari sampai sekarang nih. Iya, Iya, begini. bukan 10 Enggak, tapi saya. 11 jari. Iya, sampai Iya, sekarang. Sampai sekarang. Sampai Oh, sekarang. masih terampil juga sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Jadi buku saya tulis itu. Oke. Jadi Iya. pelajaran penting hari ini adalah belajarlah mengetik di atas kertas. Oke, menarik Dan sekali. Ya. setelah itu, kira-kira 2 minggu sesudah itu, saya diangkat menjadi asisten typist. Oh, jadi Jadi karirnya naik meningkat. pangkat, naik Wah. pangkat. Oke. Waktu ke Jakarta itu diminta ke sana Anda berlayar ya. Berlayar Sampai di dari Jakarta. Belawan, dari Iya. Medan. Di Jakarta jadi apa? Office boy. Perjuangan office boy ya. Baik, tapi kemudian singkat kata karena Anda mau belajar, karir Anda berkembang terus ya. Dan terakhir saya dengar Anda memimpin bahkan sudah lebih dari 10 perusahaan ya, bukan nasional aja tapi multinasional. Iya. Nah, kalau ada yang tanya, bagaimana seorang office boy bisa karirnya meningkat sampai puncak seperti itu? Prinsip-prinsip apa yang menjadi pegangan Anda dalam berkarir dan bekerja? Ya, prinsip saya itu adalah bahwa the sky is the limit. The ya. sky is the limit. Ya, saya tergantung dari kita sendiri. Jadi artinya saya terus belajar dan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan tidak malu bertanya ya. Nah, yang juga menarik dalam kehidupan Pak Johan, nah ini kekuatan mimpi, kekuatan keinginan ya, lentera jiwa. Karena waktu kecil Anda ingin sekali ke New York. Sangat ingin. Kenapa ya? So, waktu itu saya ingat sekali waktu sekolah di Tarutung itu, kebetulan guru ini berpendidikan dari Singapura waktu saya mengikuti sekolah Inggris itu. Dan dia bercerita mengenai New York, mengenai Amerika, begitu hebat. Sehingga waktu itu saya bermimpi, wah, kapan satu waktu saya ingin pergi ke New York, ke Amerika, ya. Dan itu sudah sampai di Jakarta, itu terus mengganggu saya. Ya, Bagaimana ceritanya Anda bisa sampai New York? ya waktu itu ada kerjasama antara pemerintah Amerika dengan Indonesia. Dan
kerjasama itu adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Amerika, termasuk orang yang sudah bekerja. Jadi akhirnya mimpi Anda yang waktu kecil dulu Oh ya, terwujud, terwujud ya. Luar biasa. Terima kasih. Dan saya dengar Anda juga mau bagi-bagi t-shirt. Ini karya Anda atau karya siapa ini? Saya minta bantu cucu saya sebetulnya. Jadi ini hasil karya cucu ini ya. Luar biasa. Ini memang desainer terkenal cucu ini. Iya. Oke, jadi ada saya dan Anda, ada logo Kikendi ya. Ada 10 t-shirt semacam ini yang sudah diundi. Siapa yang beruntung? Mari kita lihat di layar berikut ini. Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Johan ya sudah berbagi cerita. Berikutnya cerita tentang anak tukang bakso. Udah pasti hidupnya juga tidak mudah. Sulit. Dan dia nekat merantau ke Jakarta. Untuk apa? Jadi office boy. Itu cerita yang akan saya sampaikan nanti. Tetaplah di Kick Andy. Ya, apa ya? Masih nggak percaya aja gitu. Nginget apa masa lalu gitu. Bapaknya tukang bakso, ibunya jualan tahu. Anaknya jadi OB. Lalu kenapa saya undang ke sini? Mari kita sambut Bernardus T. Victoria. Silakan Jos. Jos. Iya. Tunggu dulu, kenapa kamu dipanggil Jos Oren? Padahal namamu di sini Bernardus Yosep T. T itu TE. Victoria. Ini Betul. nama asli atau nama panggung? Victoria. Ya, Victoria. betul. Biasanya cocok untuk perempuan. Dulunya malah Fitria. Guru SD saya ngerubah jadi Victoria. Kamu namanya Fitria. Betul. Ai. Lalu kenapa jadi Jos Oren? Oren itu apa? Jadi waktu itu teman-teman di komunitas saya di Corolla Classic itu di Jawa Tengah, nama Yosep itu ada 3 gitu. Jadi tapi yang selalu pakai baju warna oranye cuman saya. Jadi Jos yang mana? Itu loh yang pakai baju oranye. Oh, Jos Oren. Jos Oren. Karena kamu itu nggak punya baju. Jadi nama lain. ngetopnya. Oh, nama ngetopnya Iya, Jos Oren. Kalau Jos Oren di googling pasti keluar. Gitu. Kalau aku lihat wajahmu, Ya. aku yakin dulu kamu juga OB. Betul. 5 tahun. 5 jadi tahun OB. Pekerjaanmu sekarang apa? Puji Tuhan, dititipin sama Tuhan, punya 4 perusahaan dan 1 yayasan pendidikan. Benar, kamu pernah jadi office boy. 1 tahun di Antv dan 4 tahunnya itu di MTV. Sebagai office Boy. Jadi kehidupanmu dulu seperti apa? Sedih kalau diceritain. Jadi miskin tetap, lebih tepatnya itu. Jadi kita miskin, memang Semiskin apa? semiskinnya. Jadi kalau saya kecil itu rumah kami itu masih terbuat dari bambu, gedek gitu. Iya. Kalau orang Jawa bilang. Anyaman bambu. Ya? Betul. Terus tidurnya juga galar, jadi bambu yang dibelah-belah, terus dikasih tikar. Kita nggak punya kasur.
Oke, Itu. udah kebayang bagaimana rasanya tidur di atas bambu itu kan? Jadi kalau pagi-pagi bangun di belakang sini kayak di ini. Kayak zebra gitu, kayak merah. zebra. merah putih, Garis-garis. merah putih, merah Betul. putih gitu ya. Betul. Itu yang terjadi. Berapa Itu. bersaudara? Saya ada 6, jadi saya anak yang paling bontot. Oke, jadi anak bungsu ya. Anak bungsu, betul. Nah, katanya dari kecil juga sudah bantu orang tua. Ya, jadi saya dari kecil itu kalau anak-anak kecil sekarang suruh bangun aja susah gitu. Saya bangun jam 4 pagi waktu masih SD, dari kelas 1 SD. Bangun jam 4 pagi gembala kerbau dulu. Kerbaunya siapa? Kerbaunya tadinya gaduh, jadi gaduh itu Bagi hasil. bagi hasil punya mbah dulu. Oh, iya, Mbah kakek. Harjo gitu kan, punya kakek. Oke, Nah, habis terus? itu lama-kelamaan ya punya saya, punya kita gitu. Oke, karena kamu angon Punya gitu. bukan sapi apa? Kerbau. Kerbau. Nah, terus pernah jadi tukang ojek. Ya, jadi saya dari kelas 2 SMA, jadi pulang sekolah, saya ngojek, tapi itu bukan motor kita juga. Jadi motornya sepupu gitu. Jadi pinjem motornya dia, jadi dapatnya bagi hasil berdua. Oh, bagi hasil lagi. Betul. Jadi saya dari kelas 2 SMA sampai detik ini tidak pernah minta uang sama orang tua. Apa yang terpikirkan kok kamu mau nangis? Ya, apa ya? Masih nggak percaya aja gitu. Nginget masa lalu gitu. Kelam gitulah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tampang boleh preman ya. Oke, supaya nggak sedih. Sedih toh? Oh, ya maksudnya supaya nggak terlalu lama sedihnya, lebih baik kita lihat dulu liputan berikut ini. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Bernardus Yosep T. Victoria, yang lebih dikenal dengan nama Jos Oren. Berbekal ijazah SMA, Jos muda merantau ke Jakarta dari kampung halamannya di Lampung pada tahun 1996. Tahun 1997, Jos diterima bekerja di televisi swasta Antv sebagai office boy. Namun siapa sangka, pekerjaan sebagai office boy membawanya masuk ke gerbang karir sebagai pemilik rumah produksi yang membesarkan namanya. Kalau aku pengen belajar gitu boleh nggak mas? Boleh mas. Boleh. Nyoba. Ketertarikan Jos terhadap dunia multimedia dan keberanian Jos untuk mempelajari produksi televisi membuat Jos kemudian bergabung dengan sebuah rumah produksi. Disinilah Jos mengerjakan semua urusan produksi, mulai dari administrasi, konsep, hingga perlengkapan syuting. Dengan ilmu yang telah ia dapat saat bekerja di stasiun TV dan rumah produksi, lelaki berambut kribo ini kemudian memberanikan diri untuk mendirikan rumah produksi sendiri bernama No Motion. Nggak nyangka. Bapaknya orang nggak punya kerjaan, cuman tani. Jadi orang-orang itu ya ada yang bilang, nggak ngira loh anakmu itu. Mama dulu jualan bakso mbak es kok anaknya itu sukses, pinter. Memang nggak ngira, nggak nyangka juga, orang tuanya nggak nyangka. Kalau malam bapaknya mamanya mau tidur ya sembahyang bersyukur. Yosep itu dulu anak nakal, kok ya sukses, bisa menyukupi orang tuanya. Seorang anak transmigran Lampung yang merantau ke ibu kota untuk menemukan jalan hidup telah menuai hasil dari kerja keras selama ini. Rintangan besar yang dilalui Jos mengantarnya mencapai kesuksesan. Tuhan kasih kita pilihan, kita mau jadi pemain, kita mau jadi sutradara yang bisa ngatur semuanya, atau malah kita jadi penonton aja
yang cuman bisa ketawa atau ngasih komentar. Ya. Dari Lampung merantau ke Jakarta. Ngapain ke Jakarta? Kehidupan di Lampung itu, kalau waktu itu saya memutuskan untuk tetap di Lampung, saya tidak akan berkembang. Akhirnya nasib Anda bagaimana di Jakarta ini? Saya melamar di Antv karena ada informasi dari kakak saya yang nomor pertama bahwa ada lowongan di sana, buka lowongan. Ketika di interview, kamu keahliannya apa? Saya jadi salesman sebelumnya. Oke. Punya motor? Nggak punya. Punya SIM? Nggak punya juga. Terus bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Ini sebenarnya nggak ada lowongan buat kamu. Tapi yang cocok buat kamu tuh hanya office boy. Saya langsung bersedia. Gitu. Saya mikirin cuman gini. Saya ke kampung, begitu pulang ke Lampung pun saya bilang office boy, mereka nggak tahu. Oh iya. Tapi begitu kerja di salah satu stasiun TV, mereka kerjanya di mana? Di Antv. Wow, keren. TV. Oke. Jadi keren. Gitu. Itu berapa lama ya? Kurang lebih setahun, 9 bulan tepatnya. Oke. Kemudian saya diajak oleh Daniel Tumiwa dan Anto waktu itu di kantornya MTV gitu. Di MTV, mereka kan tiap hari berhubungan dengan orang asing gitu ya. Jadi saya gimana caranya untuk mengupgrade diri saya sendiri. Saya kursus, terus kemudian saya kuliah Kursus ngambil apa? Menjahit? kursus bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, oke. terus kemudian saya ngambil kuliah kuliah bahasa Inggris. Tapi nggak Pertanyaannya- lulus. Nggak lulus. Karena Tapi di situ saya menemukan belahan hati saya. istri tercinta boleh berdiri dong. Sekarang sudah ada Jangan anak. berdiri. Anak berapa sekarang? Anak 3. 3. Gitu. Oke. Ini Mana saya anak berdiri tenangkan dia. anak? Anaknya berdiri. Iya anak 2. Yang satu nggak ikut. Yang satu di luar masih kecil. Oh masih kecil. Oke. Gitu. Ya akhirnya mau juga ya, terpaksa ya. Anda menulis buku ini ya, menarik sekali. Nanti cerita ya, kenapa sampai muncul pemikiran dan bagaimana seorang OB bisa berhasil seperti sekarang. Ikuti terus Ki Candy. Ada pertengkaran sampai saya disuruh bercerai. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih bersama Josh Oren. Ya. Nah, dalam proses bisa sukses seperti sekarang, ya. Aku dengar kamu dulu hidupnya setelah menikah masih susah juga ya. Betul. Beli susu untuk anak aja nggak mampu. Betul. Apa yang terjadi masa-masa itu? Jadi setelah kami menikah gitu, kemudian lahir anak pertama saya, Clara. Nah, di situ penderitaan babak kedua dimulai. Gitu. Jadi istri saya kena serangan jantung. Jadi waktu itu harus di ICU. Terus kemudian setelah keluar dari ICU pun tiap seminggu sekali harus berobat ke dokter. Dan akhirnya nggak mampu untuk berobat. Di titik anak saya Clara ini diambil sama mertua. Ya di situ kurang lebih ada pertengkaran sampai saya disuruh bercerai. Kurang lebih mertua saya meremehkan saya. Intinya gimana kamu mau menghidupi anak kamu, keluarga kamu, buat menghidupi diri sendiri aja nggak mampu. Di situ ada rasa dendam di sini. Jadi dari situ saya merubah ini gimana dendam saya ini saya salurkan ke energi positif gitu. Kemudian caranya gimana? Bukan terus berarti saya jadi gila berubah seperti apa, tidak. Dan waktu itu saya punya prinsip intinya saya tidak cari uang tapi saya cari ilmu gitu. Dari situ
berlahan kehidupan saya makin membaik. Saya bekerja sungguh-sungguh. Bekerja belum ada setahun saya dapat predikat karyawan terbaik. Jadi waktu itu sampai bos saya mengapresiasi saya, Pak Brian gitu. Jadi saya dan keluarga, anak istri diajak liburan ke Bali. Itu seneng banget gitu. Karena merasa dihargai ya. Merasa dihargai. Ini posisinya sebagai apa? Waktu itu dia masih staf produksi. Nah terus kemudian... Tunggu, ini office boy ke staf produksi? Ya, karena sebelumnya saya udah belajar audiovisual kan, belajar kamera. Belajar dari siapa? Belajar sendiri. Oh, jadi waktu di Antv dan MTV, saya tuh orangnya suka usil otak-atik gitu. Jadi semua saya pelajari. Nah, supaya lengkap cerita ini, ada satu orang yang juga berjasa dalam hidup Anda. Dari tulisan-tulisan yang saya baca, namanya Daniel Tumewa. Dia bohong, katanya nggak bisa datang. Katanya nggak bisa datang. Oke, silakan duduk dong ya. Kalau jasanya Bung Daniel ini apa? Ini adalah expertnya marketer. Saya banyak nyontek dari Mas Daniel. Oke, Bung Daniel. Ini Anda katanya banyak memberi ilmu dan memberi kesempatan ya. Percaya pada Jos ini. Dalam pandangan Anda dulu melihat Jos, apa yang Anda lihat dari seorang anak muda waktu itu? Orang ini bukan cuman office boy sebetulnya. Dia memiliki sesuatu dan tanpa disadari dan tanpa saya rencanakan juga, ternyata lingkungan yang diberikan di MTV juga menjadi sesuatu yang memang bisa diserap. Tadi saya dengar cerita tentang les bahasa Inggris ya. Ternyata saya baru tahu setelah bukunya keluar, kenapa dia les bahasa Inggris. Itu cerita yang sangat menarik, harusnya dia cerita. Karena kita selalu dapat telepon dari Singapura, dari negara lain sebagai kantor di sini kan. Dan rupanya kalau pagi-pagi orang-orang belum datang. Belum datang, yang terima office boy. Terima aku. Nggak ngerti? Nggak ngerti. Jadi ketika udah pertanyaannya, can I speak to Daniel Tumewa please? Gitu. Jadi kalau belum datang gampang, it's not coming gitu kan. It's not coming. Nah kalau pertanyaannya macam-macam, itu saya mulai bingung gitu. Nah saking bingungnya, kadang saya tutup, besok-besoknya line teleponnya yang saya cabut. Ini ngomong opo ya. Oke, oh itu salah satu ya. Iya, yang itu salah satu motivasi saya. Kamu belajar ingin belajar bahasa Inggris, ingin ngerti ya. Iya. Nah, kalau melihat Jos sekarang, menurut Anda, analisa Anda ini dari OB yang menurut Anda istimewa karena dia punya keinginan belajar, ya, punya kemauan, melihat tugas itu lebih sebagai penghargaan, ya kan dianggap mampu daripada beban. Karena banyak orang merasa kalau udah lelah, udah cukup 2 kali tugas ya sudahlah. Tapi ini masih mau menerima. Nah sekarang Anda melihat Jos ini bagaimana? Saya lihat dia mendapat sekolah yang jauh lebih baik dari semua orang membayar mahal untuk sekolah, yaitu lingkungan ya. Kalau ceritanya tadi dia harus keluar dari Lampung, kalau tidak akan menjadi begal. Berangkat sampai di sini dia sebenarnya modal jadi begal modal udah ada. Iya, mungkin dia menjadi ketua asosiasinya di Jakarta cuma nggak kesampaian. Lalu di lingkungan yang di MTV dia melihat itu bahasa asing, saya harus bisa. Ada teman-teman yang kita ada expatnya juga, yang gayanya di meja kerjanya juga kakinya naik gitu tadi. Sampai terima telepon, lihat dari jauh. Oh dia tiru itu ya? Oke, yang baik maupun yang buruk ditiru. Lalu mungkin dengan kecil-kecil juga bahwa orang-orang minta, panggilan Yosep tuh ya, Sep, beliin makan siang Sep, nasi padang. Selain nasi padang, beliin juga ya es krim sama ini, apa gitu. Jadi kalau makannya banyak banget gitu ya. Bahwa inginnya itu muncul gara-gara lingkungannya ya. Jadi dia menyerap dan memiliki standar dan mengejar standar itu. Dan akhirnya sekarang kalau dilihat apa yang dirasakan dari tempat asalnya dan apa yang dia bisa berikan kembali adalah sebuah perjalanan proses yang banyak sekali orang tidak lihat, proses seorang menjadi sukses.
Tapi sekarang dia flashback dan melihat bahwa saya tidak ingin orang-orang melewati proses itu lagi, kalau bisa. Jadi kalau saya lihat apapun yang dia kerjakan, orang-orang yang saya kenal yang sekarang bekerja dengan Josh juga melihat dia sebagai seorang pemimpin yang dari hati mimpinnya, karena dia care. Karena dia care, jadi keluarlah bahwa dia mampu gitu loh. Dan bukan cuma secara manajerial, tapi terbukti secara finansial yang tidak mudah ya menjalankan perusahaan sampai bisa berjalan dengan baik. Pegawainya semua dapat bonus. Dan lain sebagainya. Karena dia pernah berada di tempat itu. Baik, terima kasih. Terakhir, pesan. Ya. Apakah kepada sesama office boy atau kepada setiap orang yang ingin meraih sukses? Apa pesanmu? Sukses itu proses gitu ya. Jadi kita nggak perlu malu, kita nggak perlu ragu ketika kita yakin apa yang mau kita lakukan, kita jalanin dengan sungguh-sungguh dan fokus, pasti akan tercapai. Oke. Terima kasih, Josh. Dan dengar-dengar Anda juga mau berbagi 5 t-shirt. Nggak ada yang mau ini. Nggak ada yang mau. Yakin nggak ada yang mau. Oh, coba aja. Coba. Nggak, sebenarnya bukan pilihan mau dan tidak mau, tapi sudah diundi. Udah diundi. Dan yang menang t-shirt I'm Jongos adalah di layar. Iya. Ternyata yang dapat bahagia juga ya. Walaupun tulisannya I'm Jongos ini ya. Nah, seperti biasa di akhir acara ini saya juga ingin berbagi buku. Ada 2 buku. 1 buku Jongos ya. Kisah hidup Josh ya. Dan 1 lagi judulnya Office Boy Kuliah di New York. Julius Surya Johan. Sebuah biografi. Penulis bukunya atau editornya sudah hadir juga bersama kita, Mas Bobby. Iya, Bobby PR. Terima kasih untuk buku yang bagus ini. Dan apakah semua sudah menerima buku-buku ini? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan juga untuk Anda yang menonton acara ini di rumah. Karena Anda masih punya peluang untuk mendapatkan salah satu dari 2 buku ini dengan cara mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show atau juga bisa melalui website kickandy.com. Nah, bagi Anda yang tadi terlewatkan dan baru mengikuti acara ini, jangan khawatir. Karena Anda masih bisa menyimak, menonton episode kali ini melalui metrotvnews.com. Dan dengan demikian, saya berharap episode kali ini juga menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.